Karena yang perlu difokuskan oleh Shin Tae-yong adalah bagaimana bisa meramu strategi nanti lawan Vietnam. Karena kan sampai saat ini kita juga belum tahu apakah Shin Tae-yong akan berani memakai strategi menyerang. Walaupun tentu kita ingin agar Indonesia bermain menyerang dan nggak ada alasan juga bagi Indonesia untuk bermain bertahan. Tapi di pertandingan pertama ini itu yang akan lebih sulit bagi timnas Indonesia karena timnas Indonesia membutuhkan kemenangan. Belum menang kan di fase grup ini kan. Di pertandingan pertama dibantai lawan Irak. Ya kan di pertandingan kedua lawan Filipina hampir kalah, tapi ternyata bisa mendapatkan hasil imbang. Nah artinya ini Indonesia harus menang mau nggak mau. Ini beda dengan Vietnam. Ya Vietnam tentu juga maunya menang, tapi kan mereka juga paham main di Indonesia ini nggak gampang ya. Mungkin mereka akan bermain dengan strategi defensif. Tapi counter attack mereka kan sangat berbahaya. Mereka punya pemain-pemain yang cepat dalam merancang counter attack. Dan juga yang saya baca perkembangan beritanya, bahwa pelatih mereka Philipp Trosser memanggil ya untuk sementara ini total 33 pemain dalam rangka persiapan untuk lawan Indonesia, di mana mayoritas adalah pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Vietnam U23. Artinya, sepertinya Philipp Trosser juga ingin melakukan regenerasi di timnas Vietnam dengan mengorbitkan lebih banyak pemain muda. Artinya mereka juga akan mengandalkan kecepatan. Dan saya menjelaskan ini bukan untuk menakuti kalian. Ya ini faktanya. Bahwa Vietnam ini kemungkinan akan main counter attack. Dan belum tentu juga Indonesia akan berani bermain total terbuka. Karena jika kena counter attack tentu akan sangat berbahaya. Mas, kalau kita kembali lagi ke posisi pemain-pemainnya, kalau kita perhatiin pemain-pemain penaturalisasi, ada Hubner, ada Dori Ahmad, ada Bagot gitu ya, ditambah lagi JIZ belakangan ini yang baru banget, itu kan semua pemain belakang ya. Betul. Nah itu semua apakah akan menjadi justru memperkuat pertahanan kita atau justru memperburuk? Ya ini kan yang saya katakan, kita naturalisasi ini terprogram atau cuma sekedar menawarkan orang-orang yang ada di Belanda untuk menjadi warga negara Indonesia, dan siapa yang mau dipersilakan dibantu secepatnya menjadi warga negara. Kalau menurut saya naturalisasi yang kita lakukan sejauh ini delusional. Artinya mereka tuh pemain-pemain yang tidak dibutuhkan oleh negara asalnya sebenarnya gitu kan. Kalau mereka kemudian ada kan satu kasus kemarin misalnya Justin Hubner ketika mau jadi warga negara dia pending dulu karena ada kesempatan untuk membela Belanda U23. Kemudian setelah sekali main, setelah itu tidak dipanggil lagi, baru dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Artinya Indonesia ini pilihan kedua dalam konteks naturalisasi ini, dan pemain-pemainnya juga pemain-pemain kelas 2. Saya kadang-kadang bercanda, saya bilang ini, dulu kita itu bangga benar bisa mengekspor Giovanni Pambrongkos, pemain asal Maluku, menjadi pemain tim nasional Belanda. Nah sekarang terbalik, Belanda yang kemudian mengimpor pemainnya ke Indonesia untuk menjadi pemain Indonesia. Menurut saya orang ramaikan, oh ini hak blood dan sebagainya. Tapi kita punya undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang jelas di situ kan. Setiap warga negara yang punya darah Indonesia maka di usia 18 tahun pasal 35 gitu. Dia harus menentukan memilih status kewarganegaraan sebagai warga negara mana. Pada akhirnya kemudian dia menjadi warga negara Belanda maka hilang secara otomatis status kewarganegaraan sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita bisa mendatangkan misalnya pemain selevel Robin van Persie misalnya gitu kan. Oke, nggak masalah kan, tapi harus benar-benar selektif. Sekarang sudah ada sekitar ya bisa bilang 1000-an warga negara keturunan di Belanda siap untuk jadi warga negara Indonesia, apalagi kalau ditawarkan masuk tim nasional gitu. Jangankan warga keturunan di luar negeri, yang di pemain-pemain asing di Indonesia kalau tawarin mau nggak jadi warga negara Indonesia main di timnas pasti mau. Kenapa? Karena dengan namanya masuk tim nasional maka harga akan naik gitu. Nah ini yang problem-problem semacam ini yang harus segera ditangani bukan cuma PSSI termasuk oleh negara. Kenapa? Karena status kewarganegaraan yang diberikan kepada pemain keturunan kan status istimewa. Karena kalau statusnya adalah status biasa, maka dia harus tinggal 5 tahun berturut-turut sebagai atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia untuk kemudian mengajukan sebagai warga negara. Nah, ini kan hak istimewa. Nah, hak istimewa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan dia mendapatkan hak istimewa karena pernah berjasa kepada negara gitu. Nah, sekarang jasanya apa? Kan belum ada. Anda melihat pemain-pemain naturalisasi ini yang Anda kenal, yang Anda temui, bagaimana profil mereka? Humble kah? Luar biasa. Sombong kah? Nggak ada sama sekali, Bung. Justru tidak sombong? Nggak sama sekali, Bung. Jadi yang saya salut sama mereka ini bukan lagi saya memuji pemain-pemain naturalisasi, enggak. Memang ini faktanya. Dia ketemu saya tuh berusaha, walaupun saya ngawalinnya pakai bahasa Inggris ngomong sama mereka, tapi dia selalu mengawali dengan bahasa Indonesia. Dia mencoba untuk berbahasa Indonesia. Walaupun kelihatan susah banget dia ngomongnya, tapi dia berusaha itu, Bung. Itu bagi saya tuh saya bangga banget gitu ketika lu berarti merasakan gitu, pakai hati juga ternyata main di Indonesia. Nah, lain hal kan yang banyak kritikan yang kemarin ada sempat ke Shin Tae-yong kan yang dibilang ini Shin Tae-yong harusnya coach lah yang paling sering ngomong tuh.
harusnya belajar bahasa Indonesia lah. Lu kan juga Nggak cuma pelatih. Koci, Toel juga Iya kan, ya banyak belum tahu juga ngomong. Nah itu memang sepenting itu sih. Memang berbahasa Indonesia tuh sepenting itu karena kita tuh ngerasanya dapat feel-nya ketika dia ada niat. Hampir untuk- semua rata-rata pemain naturalisasi itu yang Anda pernah temui berusaha untuk ngomong bahasa Indonesia. Nggak semua sih, cuman ada beberapa. Mayoritas. Tapi kayak Sandy Walsh yang paling luar biasa. Sandy Walsh bahkan dia kan punya channel YouTube, Bung. Itu selalu diawali dengan bahasa Indonesia setiap openingnya dia. Selamat malam semuanya, apa kabar? Saya Sandy Walsh. Sampai Walaupun sekedar terakhir. greeting ya. Iya, walaupun sekedar. Tapi dia, ya itulah, itu humble dan ketemu nggak ada sombong-sombongnya, Bu. Oke. Itu dia kan kita stop gitu kan, kita mau salaman, kita mau foto segala macam. Bahkan dia nggak yang foto terus tinggalin, dia sambil natap Say juga. hi. Saya ngobrol sepatah dua patah kata terus dia bilang pamit, gue mesti ke bis, dia berangkat. Rata-rata kayak gitu semua. Oke. Baik-baik banget, Bung, luar biasa. Baik-baik banget. Pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering mengomentari soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, bahkan dalam pemanggilan untuk lawan Vietnam terdapat 11 pemain yang dipanggil. Pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering turut mengomentari isu tersebut. Menurutnya Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Sekarang mereka, Timnas Indonesia, ambil semuanya dari Belanda pemain keturunan, tapi jangan lupa edukasi pemain sendiri, lokal, kata Jan Olderi Kering dalam konferensi pers jelang laga lawan Bayangkara FC, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Karena bagi saya Ricky Kambuaya adalah contoh, dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti timnas, dan lihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi, tapi saya merasa pemain-pemain Indonesia juga bisa. Harusnya mereka tahu, tambahnya. Timnas Indonesia mesti mengidentifikasi corak ciri khas permainan sendiri lewat talenta-talenta lokal yang perlu ditingkatkan. Saya rasa di Indonesia punya pemain-pemain yang teknikal sekali tetapi saat saya lihat pemain di timnas bermain mereka sedikit lebih bertahan, kata pelatih asal Belanda itu. Sangat penting bagi Indonesia untuk membuat identitas sendiri lalu selanjutnya harus berinvestasi di struktur dasar dan youth education. Saya pikir ini adalah tantangan terbesar di sepak bola Indonesia, tambahnya. Selain mencontohkan perkembangan Ricky Kambuaya, Jan Olderi Kering juga mencontohkan perkembangan salah satu pemainnya di Dewa United, Theo Numberi. Menurutnya Theo adalah salah satu pemain lokal paling berkembang saat ini. Saya punya di sini salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang, paling baik, dia tahu saya selalu bilang soal hal-hal dasar Theo Numberi, ujar Jan Olderi Kering. Theo bagi saya adalah pemain sepak bola yang membuktikan ke saya kualitas pemain Indonesia itu bisa ditingkatkan. Saya rasa Indonesia lebih investasi ke situ. Saya rasa Indonesia masih meremehkan dirinya sendiri, tambahnya. Berita selanjutnya, balas Saiwar pemain Vietnam, striker Timnas Indonesia tantang buktikan di lapangan. Striker Timnas Indonesia, Hoki Caraka, meminta pemain Vietnam membuktikan omongan mereka di lapangan. Jelang pertemuan Indonesia dan Vietnam, beberapa Saiwar mulai dikirimkan dari kedua tim. Kapten Vietnam, Do Hung Dung, bahkan mengirimkan sindiran yang cukup keras untuk skuad Garuda. Dung menyebut bahkan pasukan Sintayong bermain tak kompak dan tidak punya gaya bermain yang jelas. Menanggapi pernyataan tersebut, Hoki Caraka meminta Dung membuktikan ucapannya di lapangan. Apalagi, kedua tim akan sama-sama bertarung habis-habisan demi membawa pulang kemenangan dari laga ini. Menurutnya, hal tersebut lebih adil dan bermanfaat daripada saling berbalas sindiran. Dia juga siap meladeni permainan lawan saat mendapatkan kesempatan bermain. Biasa saja pernyataan pemain, itu hanya di media. Jadi kita buktikan saja di lapangan, kata Hoki Caraka kepada media termasuk bolasport.com, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Pemain yang saat ini berseragam PSS Sleman ini melanjutkan bahwa skuad Garuda datang dengan kekuatan terbaiknya. Beberapa pemain keturunan akan bergabung dan bersama-sama memberikan kontribusi untuk timnas. Menurutnya, kondisi ini membuat dia semakin bersemangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim Merah Putih. Itu semua federasi sama pelatih sudah berkomunikasi, katanya terkait para pemain keturunan.
Jadi ya pemain tinggal mengikuti aturan dan menunjukkan permainannya. Yang jelas menambah motivasi dan menambah semangat kami untuk bersaing dan bermain di timnas, tegasnya. Hoki menilai banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri akan sangat membantu timnas Indonesia. Mereka bisa saling bertukar ilmu dengan pemain-pemain lokal yang ada di skuad Garuda. Kolaborasi ini akan membuat Indonesia jadi lebih baik dan dia siap bersaing untuk merebut tempat di timnas. Motivasi khusus sih ada, menaikkan mental. Karena bisa transfer ilmu dari pemain-pemain yang merumput di luar negeri. Pasti saya bisa bersaing melawan striker-striker lain untuk melakoni pertandingan nanti, pungkasnya. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong mendadak panggil pemain muda untuk lawan timnas Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tiba-tiba memanggil seorang pemain muda 4 hari menjelang duel sengit kontra Vietnam. Dalam pengamatan Bolanas.com di tempat tim Merah Putih dikumpulkan, Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 tampak Arhan Fikri. Nama pemain berusia 19 tahun itu tidak masuk dalam daftar skuad timnas berisi 28 orang yang dirilis tanggal 7 Maret lalu. Arhan sebetulnya sudah beberapa kali dipercaya Shin Tae-yong memperkuat timnas senior. Berdasarkan catatan situs statistik Transfermarkt, gelandang Arema FC itu masuk daftar skuad timnas untuk 4 pertandingan. Pada pertandingan pertama dalam playoff leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei, Arhan hanya menjadi cadangan. Dia kemudian diturunkan 17 menit terakhir menggantikan Ricky Kambuaya pada leg kedua kontra tim yang sama. Ketika menghadapi Irak dalam laga putaran kedua kualifikasi itu, Arhan tampil 45 menit terakhir menggantikan Adam Alis. Selanjutnya, saat melawan Filipina dalam ajang yang sama, dia cuma tampil 1 menit terakhir menggantikan Jordi Amat. Pemain kelahiran Serdang Bedagai, Sumatera Utara, itu sempat masuk ke skuad timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Turki menjelang Piala Asia 2023. Dia kemudian digadang-gadang bakal dipanggil lagi ke skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, karena keterbatasan slot pemain, nama Arhan tak muncul dalam rilis skuad itu. Kini, setelah dipanggil lagi, dia berpeluang menambah jam terbangnya di timnas senior. Hanya Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka yang berusia termuda 19 tahun di skuad tim Merah Putih saat ini. Belum ada penjelasan resmi dari Shin Tae-yong atau PSSI tentang pemanggilan Arhan. Kemungkinan besar Arhan mengisi slot Asnawi Mangkualam, yang absen dalam laga pertama kontra Vietnam tanggal 21 Maret nanti karena akumulasi kartu kuning. Dengan demikian, jumlah skuad timnas Indonesia tetap 28 orang. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menolak komentar terkait kedatangan Arhan. Menurutnya, hanya Shin yang berhak memberikan jawabannya. Iya, Mas, tapi tunggu komentar langsung dari Coach Shin Tae-yong ya, ujar Nova kepada Bolanas.com Bola Sport Network. Menurut jadwal yang telah disiapkan, skuad Garuda akan menggelar latihan perdana di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Sedangkan timnas Vietnam dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 lalu bersiap-siap untuk menjalani 2 sesi latihan. Keduanya akan bertarung di Stadion Utama GBK pada tanggal 21 Maret berlanjut di Maidin 5 hari kemudian. Indonesia dan Vietnam berada di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan Filipina. Irak memimpin klasemen dengan 6 poin, disusul Vietnam 3, serta Filipina dan Indonesia masing-masing 1 poin.